Amin ya Allah rabbana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا وتقبل وسيسا ومقرعنا في هذه المجلس المباركة هادة واصلة ورحمة نازلة نقدمها إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى جميع الصحابة القرابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان الدين ثم إلى جميع أهل المعاد والسبكة والفقيه ثم إلى جميع الحرمين ثم إلى الرجال والأقدر ثم إلى جميع ساداتنا عليه وآله ثم إلى جميع أربعة الأئمة المتأهلين المقلدين بالدين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى جميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أبينا وأمهاتنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسوسن الرسولين شيخ محمد بشاروني عبدا وسمي سيدي شيخ أحمد شاروني اللهم ارحمه وعافه وعفو عنهم اللهم اجعل قبره ورادة من راد الجنة ولا تجعل قبره بين قبرنا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ولا إخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا كل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ala kulli hal minal ahwal wa ala millati Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dipertemukan dalam perkumpulan yang baik memperingati orang yang baik yaitu Tuan Guru Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Ulun mengucapkan dan kita semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Mu'in. Sidin ini guru ulun di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sidin juga alumni Hadramaut, Sidin juga yang banyak menolong ulun ketika waktu mondok pesantren. Sidin juga nang hampir tiap minggu abah menitipi duit ragin mantar ulun di sana lewat Sidin karena Sidin tiap minggu pulang pergi ke Samarinda Balikpapan. Mudah-mudahan kita doakan Sidin panjang umur, sehat afiat, Allah kabulkan hajat-hajat Sidin yang baik-baik, amin Allahumma amin. Begitu juga dengan guru kita, pembimbing kita di masyarakat, Guru Jumri, mudah Sidin panjang umur, sehat afiat. Nah, kita berterima kasih juga kepada seluruh jamaah baik yang biasa hadir malam minggu atau yang memang jauh dari teman-teman dari daerah pemuda sana. Biasanya ulun misi malam Sabtu di Bubuhan Sidin ini di KP. Dan bubuhannya panjang umur juga. Pian-pian yang berataan juga berataan. Dan ulun ucapkan terima kasih kepada semua yang membantu. Ada yang memberi baras, ulun kita kan mendengar hendak bahaul lalu memberi baras, ada yang memberi duit, ada yang tenaganya siang malam, itu termasuk orang rumah hanya tak keluarga. Ada nenek ulun juga buan peninian Sidin menyembelih kambing ya. Mudah-mudahan kabul berataan hajat pian. Ulun kada panjang lebar, kita serahkan semua untuk tausiah kepada guru kita Al-Ustadz Abdul Mu'in dan tutup dengan doa beliau juga. Kepada beliau kita minta dengan hormat guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah walahidil qahar azizil ghafar mutabirul umuri muqaddir aqdar mulijin hari fil laili wa mulijil laili fin nahar tawsiratu wa dhikradu lil basair wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bima syahida biha ibaduhul mukhlisun al abrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul muhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya
sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula marilah kita aturkan salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati, kami muliakan akhina billah Saudara Ustaz Evansa, ya mudah-mudahan beliau dipanjangkan oleh Allah umur, sehat walafiat, diberikan keturunan soleh dan solehah, alim-alimah yang bisa membanggakan baginda Rasulullah dan membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan seluruh umat baginda Rasulullah. Yang kami muliakan, kami hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Jumri, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehat walafiat, semua hajat beliau di dunia akhirat dikabulkan oleh Allah dan diberikan keturunan soleh solehat yang membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang tuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan dengan niat yang sama, yaitu menghadiri haul seorang al-alim al-alamah Ahmad Syarwani Abdan yang dikenal dengan Guru Bangir. Ya. Kenapa kita memperingati haul beliau? Ya. Memperingati cerita-cerita beliau, dan akan insyaallah bacakan manaqib beliau. Tulisannya campur ini Arab dengan Malay Indonesia. Ya, belajar membaca ulun. Alhamdulillah kita mengikuti Al-Quran. Kata Allah dalam Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuadak. Quran itu banyak cerita. Untuk diceritakan kepada baginda Rasulullah, kata wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Sekalian kami ceritakan kepada kamu wahai Rasul, min amba'ir rusul, daripada cerita-cerita rasul-rasul terdahulu. Iya. Untuk apa? Ma nusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hati. Iya, kita ambil pelajaran supaya hati kita ini kuat. Oh begitu orang dulu ujiannya, kita tidak seberapa gitu. Banyak cerita di dalam Al-Quran, kita baca dapat pahala ya. Orang soleh ada ceritanya, orang ngaku Tuhan juga ada ceritanya di situ. Iya, Firaun ngaku Tuhan. Iya, banyak di sana ceritakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Begitu kita mengikuti Al-Quran, tidak ada salahnya. Ada orang bahari ya kalau waktu sekolahannya, negara yang besar itu negara yang menghargai jasa para pahlawan gitu. Itu. Ini kita kadang menghargai jasa pahlawan dulu, tahunya sekarang aja kayak urusan pahlawan terserah aja. Begitu juga agama. Mau agama yang besar itu bisa menghargai orang yang terdahulu, ulama-ulama kita dahulu. Ini manaqib kada boleh, tahlil kada boleh, apanya nang boleh. Iya. Kada menghargai sama sekali dengan ulama-ulama terdahulu. Bahdiah Fatihah kada hendak dipadahkan kada sampai. Tapi kalau dimarah dicaci, marah juga. Ya kada. Kalau orang meninggal tuh doa baik kada boleh, kada sampai. Oh gitu doakan aja masuk neraka. Kada boleh. Nah, kenapa jadi kada boleh? Sama aja juga. Iya, karena kada sampai juga loh. Nah, ya itu kita menghargai ulama-ulama terdahulu. Bagaimana kita akan besar agama kita, berkah kita. Kalau kita tidak menghargai ulama terdahulu, setidaknya kita menceritakan mereka. Hatta hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udkuru mahasina mautakum wa kufu an masawi. Ceritakan kebaikan orang yang meninggal kalian, orang mati itu yang diceritakan yang baik-baik aja lah. Wa kufu an masawihim, sembunyikan, tahan daripada keburukan mereka. Ini ketujuh, kita mengesahkan keburukan orang aja. Ya, kamu tahulah si Din itu mati jadi hantu. Keburukan orang dikisahkan, yang baik-baik aja. Kalau kita mengisahkan yang buruk, kayak apa minta halalnya dengan orang. Itu manaqib cerita-cerita itu.
Inda dzikril auliya tanzilu rahmah. Wa maqal. Ketika kita menceritakan para wali, turun rahmat Allah. Gitu. Apalagi menceritakan Nabi. Kita salawat burdah itu cerita, cuma bentuk syair untuk ceritakan Rasulullah. Tapi kita kada paham artinya apa itu burdah. Ya, kalau diceritakan itu diartikan ramai cerita hidupnya baginda Rasulullah. Alhamdulillah malam ini kita ambil berkah menceritakan manakib daripada seorang alim ulama dari Banjar yang tinggal di Pulau Jawa, Jawa Timur, yang dikenal dengan Guru Bangil, yaitu Muhammad Syarwani Abdan, seorang ulama yang luar biasa. Ya. Apa kelebihan mereka? Para ulama, syukur kita. Kata Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama. Rajin ini duduk dengan ulama tuh. Jangan malas kita. Makanya kadang ngerti. Alhamdulillah ada beliau-beliau nah. Betakun kau takun akan. Bab wudu takun akan lansidin jangan sampai salah. Madahan telinga wajib hukumnya. Pada takun lansidin. Kena wudu tapahling nggak pulang. Iya, kenapa? Kada betakun. Rasulullah menyuruh alaikum bimujalasatil ulama, rajini duduk dengan ulama. Kenapa mereka? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya kan? Innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirham. Wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham atau uang, kada mewariskan. Ya. Innama warathu Rasul ilmu. Bahwasanya mereka mewariskan ilmu. Satu, ulama itu pewaris Nabi. Ya kan? Anda mau melihat pewaris Nabi, itu pewaris Nabi. Yang diwariskan mereka ilmu. Jadi ilmu itu warisan. Sudah ada duluan. Jadi kita tinggal mewarisi. Jangan beolah-olah seorang. Ada wah ini ilmu beolah-olah seorang. Ilmu sudah ada dari Rasulullah, sahabat, tabiin, semua guru-guru sampai ke kita. Tinggal mewaris saja. Dosa macam-macam, ilmu nang hanyar-hanyar, ilmu nang bahari juga. Itulah itu. Kitab-kitabnya ada, kitab bahari. Mereka mewariskan ilmu. Yang kedua kata Imam Syafi'i, laulam takunil fuqaha ul amiluna auliyaan lillah falaysa lillahi wali. Kata Imam Syafi'i, jikalau tidak ada orang alim yang mengamalkan ilmunya sebagai wali Allah, maka Allah kada bisa wali, tidak punya wali. Berarti orang alim itu wali Allah. Menyebut ulama sama tadi, inda dzikril auliya tanzilur rahmah, karena mereka itu para wali Allah. Yang ulama yang mengamalkan ilmunya. Berparak, bermanfaat kita dekat dengan ulama itu. Kada sama bang. Orang yang alim dengan kada alim itu mana sama? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu bukan pertanyaan istifham. Nabi tidak sama orang alim lawan kada orang alim, sama lah kira-kira. Dia sama kalau orang sarjana S1 aja kada mau sama disamakan dengan orang kada sarjana. Itu. Oh sama ai sidin tuh manusia juga tagal sidin Nabi aja kada sama. Itu bang sudah intinya. Orang alim aja kita kada sama. Laula ahya'u lahalakal amwat. Jikalau tidak orang yang hidup nih, saya orang yang mati itu hancur binasa sudah. Iya. Ini ada yang memanakan orang yang di dalam kubur tuh untung masih ada yang hidup tuh mendoakan Allah mufirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dapat rahmat yang di dalam kubur. Coba ada lagi mendoakan siapa? Untung Jumatan ada juga yang doa khatib. Ada satu riwayat al-ahya'u ulama. Orang alim tuh orang yang hidup. Iya, amwat tuh orang jahil, orang bodoh nih. Coba kada ulama tuh orang jahil nih binasakan Allah, turunkan Allah adab. Iya. Karena kata Sayyidina Ali, mal fakhru illa li ahli ilmi annahumu alal huda liman istahda adillahu. Wa qadru kulli mar'in ma kana yusinu wal jahiluna li ahli ilmi adau. Tidak ada kebanggaan kecuali orang yang punya ilmu. Bisa bangga tuh.
Tapi memang kadang-kadang mah istilah orang punya ilmu itu sudah berbangga diri, tidak ada. Tapi kalau memang anak dibanggakan, yang berilmu itu nang bangga. Ya, bisa dibanggakan. Kenapa mereka bisa dibanggakan? Annahumu alal huda, karena bahwa mereka itu udah atas petunjuk, mengerti yang mana yang halal, yang mana haram, yang mana benar, yang mana salah, itu tahu orang ilmu itu. Liman istahda adillahu, bagi orang yang mau minta petunjuk, mereka yang tempatnya untuk memberi petunjuk. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu, nilai seseorang itu berapa banyak ia berbuat kebaikan. Semakin banyak berbuat kebaikan, semakin tinggi nilai seseorang itu. Semakin kada ada berbuat perbaikan, ya kayak sampah lah. Jar orang sampah masyarakat, kada ada harganya. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u, orang jahil itu dengan orang ahli ilmu musuh, kada mau parah. Ya, kada mau parah. Bapus bi ilmin ta'is hayyan bihi abadan. Kata sini nam, beruntung kamu hidup dengan ilmu itu di mana aja. Pasti dihormati orang. Kalau orang bisa ilmu tuh, mana aja diam, dihormati orang. Iya. Babus bi ilmin ta'is hayyan bihi abadan, kamu akan hidup selamanya. Wan nasul mauta, manusia itu pasti mati ya. Ada nang kada mati, hakun. Udah dahulu. Ada nang hakun kada mati, yuk. Aku aja penghabisan aja tabuk seorang gubur. Ayo. Akun lah. Kada ada harganya. Kalau sudah orang mati itu, adakah harga? Misalnya itu ada orang mati tuh, ratu kecantikan sedunia atau paling bungas mati, akun lah piano kari. Itu mau lah. Nah, ada akun tuh kari buat dalam kaca tuh, nah dilihati terus, nah pandang bahagia kada. Ini ada akun. Namun sudah mati mah ada harganya kita lagi. Iya, paling setumat nangisi orang. Bisa harta banyak. Oh, ngumpul-ngumpul mati, nangisan orang. Nangis paling setumat nangis seminggu ampi hai orang. Hartanya bagi, ya bagi sudah. Nang dikubur. Nah, ada harapan kita. Iya, ada nang kada mati. Mati kalau kada dihargai orang. Kalau pian mati itu. Ini ada kan ibu-ibunya nih. Oh, di luar ada ibu-ibunya. Caka para kelun takuni juga. Nih orang mati itu misalnya lah, pian ulun takuni, bu udah ngarakan nih nah, ulun betakun lah nabah-bahnya yang ada nih nah, supaya ketahuan. Misalnya orang tuh mati lah, bisukan, dikuburnya kapan ya? Siang leh, sampai siang. Amunnya matinya siang, kemarian ya, kubur. Amunnya mati kemarian, esok lah, atau malam mati esok lah. Kira pian tahakun lah, misalnya mamanya meninggal malam sore atau malam, esok kalau dikubur. Pian bepada lawan anak, nak jangan diganggu abah, ini malam terakhir agan abah anak guring lawan mama malam nih, hakun lah. Masuk kamar kunci, awas jangan diganggu abah anak guring terakhir malam nih lawan mama. Hakun lah ya. Adakah hakun? Hanya hakun. Iya. Ya, lu takuni, bu, ada suara jauh banget ini. Iya. Amun sudah mati mana mau? Udah lihat akan aja sudah. Dikubur, ayo gali, handak dalam kubur ditutupi. Ada kan yang memasang selang tuh, kira-kira masang selang supaya yang dalam kubur kau bernapas kan nih kalau bangun. Nanya akun. Ada nih lubang, tutup itu lubang, papan tuh rapatakan tuh, cari rumput tuh supaya kada nu. Ya Allah, mana mau orang nunggu kena aja. Iya, ditutupi, dijajak. Nah menjajak siapa yo? Tanahnya, nang laki. Awas kamu keluar. Ya. Sambil menjajak mau menggerundum, awas kamu keluar. Ini kali. Mana mau lor, jajak itu. Hujan, didatangi pulang, kalau pindah apa? Tanahnya rumbih, tapali lagi, jajak lagi, awas sih kamu keluar. Ya gitulah. Kira-kira kalau Sidin keluar tuh, malam-malam ngatok pintu, terima lah pian. Terima kada ajar hidup seumur mati aja.
Seumur hidup kan, seumur mati ya. Seumur hidup. Tok ngatuk, assalamualaikum, bulik, kira-kira terima dah. Ada yang akun baik cari yang hanyar. Ya kan itu. Bulik kam sana, bulik kam lain, alami kam lagi, udah bulik, ayo. Mana ada berharganya sudah. Kita jadi kuburan nangis lagi. Iya. Wanusul mauta, semua manusia itu mati. Wa ahlul ilmi ahya'u, dan ahli ilmu, orang yang punya ilmu hidup selama-lamanya. Rame orang mahauli, kita apa? Siapa yang mahauli? Kalau guru sekumpul semuaan se-Indonesia masing-masing baul. Guru Sarwani Abdan, guru Bang Sidin kuburan Sidin di Jawa sana, kita di sini jauh nah masuk ke dalam sini. Kalau bahari hutan sini nih. Iya kan? Ada aja nama mahauli. Keluarga kada, patuh kada, melihat Sidin kada, mahauli ngirimi dapat terus Sidin. Amun kita yang kada beilmu, siapa nang ngirimi? Ayo, nangis aja lagi. Tumpuk harta. Pas hendak meninggal nangis, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan ya Allah, tunda umur ulun sedikit aja. Apa gerang ya Allah? Pas sedekah ulun nak bersedekah tuh tertinggal emas. Tertinggal tuh mobil, tertinggal itu. Iyalah. Sudah dalam kubur minta aja, Rabbi rji'uni la'ali a'malu sholihan bima taraktu. Ya Allah, bulikakan pang ulun. Siapa akun kulnya bulikakan ke dunia, bukan orang. Kenapa sekarang jar Allah? La ali amalu sholihan fi matar. Oh, ulun hendak beramal soleh dulu, ulun tinggalkan. Salah seorang jar Allah. Ya kan sudah beri kesempatan aja. Jangan mengharap orang. Ya kalau orang ingat ya mending, kalau kada ingat. Harta tadi kada ingat juga dipakai orang. Kitanya ditanya yang menikmati orang. Makanya enggak tahu lah sana sih bakal dibina dunia, jangan kada ingatlah dengan harta ikam di dunia. Itu impakan, itu milik kita. Kita tinggal untuk ahli waris. Tuh ahli ilmu, orang punya ilmu dihauli orang, dibaca orang, menakib hidup tuh. Iya. Yeah. Orang jahil bang, al jahiluna qablal mauti mautun li ahli. Orang jahil itu sebelumnya mati sudah dianggap orang. Kada ada apa lagi, orang kada ilmu, orang jahil tuh belumnya mati dianggap orang mati sudah. Salah kayak mayat hidup aja kada dihargai orang. Iya. Yeah. Wajaduhu qoblal kuburi kuburu, jasad mereka itu sebelum masuk ke kubur dianggap orang kuburan sudah. Itu orang jahil. Oh kita jahil, paraki orang yang bisa ilmu. Barang seminggu sekali. Kalau kada kau seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau kada kau tiap hari mau tambah tuh bahaya. Iya. Kasihan juga bang tuan gurunya tiap hari. Kalau hendak jamin, ayo jamin hidup Sidin. Kalau hendak tiap hari nang pesantren belajar guru, ulun bisukan belajar, tengah hari belajar, malam belajar, ayo juga guru. Tapi hidup aku di itu nah mengarif paham aja bang tuh. Sekarang kita pahamnya untuk ilmu aja, urusan Sidin lo urusan rumah tangga Sidin, makan Sidin gak ada dipilih pikirakan kan gitu. Iya. Rancang disampaikan guru Jaini itu kan gitu. Itu orang alim. Kenapa orang alim itulah yang takut dengan Allah? Innama yasyallah min ibadihil ulama. At-taqwa huna, takut itu di sini. Katakan ya Rasulullah, at-taqwa huna di sini. Kada di buku, kada bisa kita tuh untuk membaca buku tambah guru kada bisa takut. Tetapi kalau kita belajar dengan orang yang takut dengan Allah, hatinya takut dengan Allah, kita umpat takut dengan Allah. Makanya cari guru yang takut dengan Allah. Ulang gurunya kada takutan ngapain? Pasti muridnya juga kada takutan. Ya kalau itu bila guru kencing berdiri, murid ngencingi guru. Kadang ngencing berhari lagi ngencingi guru. Orang bahari murid itu takutan benar dengan guru, bersembunyi di galawang. Wah ini kada. Guru nang takutan sama murid. Iya. Ini ulama. Kenapa kita mau baca manaqib mereka? Supaya hati kita tenang. Kita ambil berkah dengan beliau, kita akan bacakan sedikit manaqib Sidin. Hadi nubdatun yasiratun min manaqib Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Ini sedikit daripada manaqib guru kita Muhammad Syarwani Abdan. Karena ulun
Kita ini berguru kepada Kiai Ahmad Syarwani Zuhri, beliau berguru dengan Kiai Muhammad Syarwani Abdan. Kenapa ngaran beliau Ahmad Syarwani Zuhri? Waktu Kiai Zuhri asalnya Kiai Ijo mengaran Sidin diganti dengan guru dengan Kiai Zuhri. Ketika beliau mau mencari ulama di Banjar Martapura itu untuk mengajar di Gampak, karena Sidin beliau di Gampak, Kiai Zuhri itu minta guru Darussalam untuk ngajar di Gampak. Pergilah ke Gampak melihat waktu itu Kiai Syarwani Abdan masih muda, gagah, luar biasa, memang gagah orangnya. Beliau tinggi, putih, hidung mancung, gagah. Kalau Kiai Syarwani Abdan memang gagah. Beliau melihat gitu, dekati siapa itu? Itu namanya ya Kiai Syarwani Abdan. Beparak sih guru, ulun bolehlah karena kalau ulun bisa anak laki-laki, ulun mengambil tabaruk dengan ngaran pian. Memberi anak ulun ngaran, ayo di sini. Maka di ngaranilah lahir Abuya Ahmad Syarwani Zuhri diberi ngaran itu. Iya. Kemudian belajar ke Bangil kepada beliau, diutus oleh Kiai Muhammad Syarwani Abdan, Kiai Ahmad Syarwani Zuhri yang pengasuh Balikpapan almarhum beliau itu dikirim ke Mekah untuk menemui Syed Amin Qutbi, belajar di sana. Bawa surat ini sampaikan. Namanya kada kenal, kada melihat orang siapa orangnya, bagaimana gambarnya, mukanya ndak tahu. Duduk aja di Ka'bah, samping Ka'bah. Ada orang duduk sendiri di Ka'bah, katanya sini. Mana surat gurumu? Mana surat gurumu? Ini dia milik Sidin. Nama ingkam siapa? Ahmad Syarwani Zuhri. Mutasawiyah bil ismi, mutasawiyah bil ilmi. Sama ngaran sama ilmu. Sidin. Itu Kiai Ahmad Syarwani Zuhri. Jadi kita ambil beliau berguru kepada Kiai Muhammad Syarwani Abdan. Salamun alal muhtari hawil mahasini, salamun alal ahbabi fi kulli ahyani, salamun ala wabdil kirami nijamina wa man yantami hubban ila Syekhi Syarwani. Salam sejahtera semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, sahabat dan para pecinta mereka itu sampai hari kiamat, dan salam sejahtera juga terucap kepada segenap yang hadir di dalam acara haul guru kita, penuntun kita Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Wal alimul khibur syahirul mulaqabu bi jauharil banjari Syekh Bangil Syarwani. Mudahun bi awqatil hayati li khidmatil ulumi fa ni'mal akhdhi min thumurihil dani. Salilul kirami arifina bi rabbihim wa warithu asrari wa huwa Syekhul Syarwani, huwa Syekhul Syarwani. Silalatu arsyadil ulatil mafakhiri khalifat qutbid dahri maulaya sammani. Beliau adalah seorang alim al-alamah, seorang yang telah menyatukan di dalam diri antara ilmu syariat dan hakikat, antara ainul yakin dan hakul yakin, sang mutiara dari Banjar. Beliaulah guru Bangil, beliau Syekh Muhammad Syarwani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Datuk Kalampayan Bangil. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau terkenal dengan sebutan Datuk Kalampayan, yang hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu, yang mana Datuk Kalampayan ini adalah khalifah dari guru beliau Qutbuz Zaman Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan dilahirkan pada tahun 1331 Hijriah atau 1913 Masehi di kota kecil Kampung Malayu, Ilir, sekitar 40 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian yang sempurna serta telah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia belia. Di samping menerima pengajaran orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di Madrasah Darussalam Martapura yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail. Dan pada usia yang masih muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman daerah asalnya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil. Selama beberapa tahun di kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan.
antara lain Kiai Haji Muhdar Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, dan Kiai Haji Ahmad Jupri Pasuruan. Rupanya keinginan kuat dan semangat belajar beliau yang tinggi ini diketahui oleh paman beliau, sehingga pada usia kurang lebih 16 tahun beliau Muhammad Syaroni dibawa oleh paman beliau Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar berangkat ke tanah suci Mekah Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau yakni Muhammad Syaroni Arif, yang kubur beliau masuk ke Kampung Melayu di depan itu, sepupu beliau muhadits. Ya. Tasaffa bi aidil jauhariyini pastafa talama'at bil anwari ya Syekh Syarwani taparrasa fihi al-arifuna bi annahu sayabqa rafi'ul qadri wa jahi wa syani. Muhammad Syarwani Abdan dan Muhammad Syarwani Arif selama di Mekah dididik, diawasi serta dibimbing oleh Tuan Guru Muhammad Kashful Anwar. Di samping itu selama di Mekah beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana, di antaranya Syekh Muhammad Amin Qutbi, Syekh Syed Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, Syekh Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki atau bapak daripada Syed Muhammad Abuya, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Arabi, dan Syekh Hasan Masyad, dan Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Ad-Dagastani, Syekh Syafi'i Kedah, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyad Al-Bukhari, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapatkan pendidikan secara teori, namun juga praktik secara langsung dalam bimbingan paman beliau sekaligus guru beliau Syekh Muhammad Kashful Anwar, yang kuburan beliau di Kampung Melayu, Kubah, Kampung Melayu situ ya. Melihat kesungguhan, semangat dan kecerdasan kedua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar ini, maka banyak guru-guru dan alim ulama di sana memberikan kasih sayang dan perhatian besar kepada mereka berdua, sehingga dalam waktu yang sangat singkat pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya, dan mereka berdua mulai dikenal di kota Mekah Mukarramah dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Raka Pihimal Qutbi a'la maqamatin bi fahmi isyaratil ma'ani wa burhani tawalla bi tadrisil ulumi Masjidil Harami bi idnil futhi li Syekh Syarwani. Bahkan beliau telah mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram atas bimbingan Syekh Syed Muhammad Amin Qutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan Syekh Muhammad Syarwani Arif pulang ke Indonesia sekitar tahun 1941 Masehi. Wa bi audatil mabruki absyir bi audatin hububu nasimatir rabi'i wa rihani majalisul ilmi akada syekhu khidmatan li rabti salati baina madin wa dilani laqad sama min urbil ma'arifi sullatun Paja'u linailil haddi min kanzi Syarwani. Sekembali di Indonesia, di tanah air, beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan memulai kegiatan mengajar dan berdakwah dan melakukan beberapa aktivitas pengajaran, antara lain ikut membantu mengajar di Madrasah Darussalam Martapura serta mengadakan majelis ta'lim di rumah. Setelah beberapa tahun tinggal di Martapura, beliau kemudian pindah ke Kota Bangil, ini menyusul keluarga beliau yang telah terlebih dahulu berada di sana. Beliau merupakan sosok yang pandai menyembunyikan diri, khumul, tidak suka ketenaran dan sangat jauh daripada kemasyhuran. Sehingga di awal-awal beliau bermukim di Kota Bangil, banyak orang yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya kecuali kerabat beliau sendiri dan beberapa ulama tertentu di Kota Bangil. Itu pun setelah mereka diberitahu oleh Kiai Abdul Hamid yang di alun-alun itu, kuburan masuk ke alun-alun di Pasuruan, yang pernah ke Pasuruan, yang merupakan kiai sepuh di kota Pasuruan. Banal Ma'had Al-Maimuna wa Sa'da tali'un kama syamsa lahat min sa'ibil kaumani walillahi mabniyun qad hawad dara wal aghla wa jawharu sarra sirri min bahri Syarwani wa min laqbil jiddi syahiri musammian asa barakatul asli ila far'i wa al-jaryani asa barakatul asli ila far'il jaryani.
Dan baru pada tahun 1970 beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di Kota Bangil ini dengan nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, sebuah nama yang beliau ambil dari lakop, gelar atau sebutan datuk beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan harapan semoga keberkahan dari leluhur yang mulia tetap mengalir pada anak cucu dan murid-murid serta segenap para pecinta. Wa bihi intawat kullu matami'in wartawat bihi ruhu wal aisu naimun syarwani naimun bisyarwani gadan manba'ul asrari wal ilmi wal huda wa kam kat tarabba min syuyukhi wa shibbani. Na'am bal wa man du'u sanahu tanawwarat biladun bi akmari wa anjami syarwani. Di sini tersimpan segala yang diinginkan para penuntut ilmu dari samudra pengetahuan dan barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pondok ini sebagai sumber dari terpancarnya segala asrar, rahasia dan ilmu yang bermanfaat serta menjadi sebab hidayah dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma ja'al hadhil buq'atan mubarakah nafi'atan daimatan ila yaumil qiyamah. Beliau Syekh Muhammad Syaroni Abdan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Mudahun bil aqwatil hayati li khidmatil ulumi fa ni'mal akhdhu min thumurid dani mujahidu nafsin bi ijtihadin muraqiban mahasibuha nauman muhasibuha dauman huwa Syekh Syarwani. Beliau juga suka mengajarkan segala sesuatu dengan sempurna walau dalam urusan apapun. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dan telah menghasilkan beberapa karya tulis, di antaranya yang telah diterbitkan adalah sebuah kitab atau buku yang berjudul Ad-Dakhiratus Tsaminah li Ahli Istiqamah atau simpanan berharga, dan terjemah serta syarah Qasidah Al-Burdah. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Akhirnya pada Senin malam Selasa 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan pada dengan tanggal 11 September 1989 Masehi, beliau Syekh Muhammad Syaroni Abdan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan ridha dan diridhai sekitar waktu Isya dalam usia 76 tahun serta meninggalkan 27 orang putra dan putri. Banyak sini. Di antaranya ada di Balikpapan di pesantren Guru Syarwani, di sana anak kecil, anak yang paling kecil lah di sini laki-laki, Ustaz Pulaihun, Gus Pulaihun, itu alim orangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Bakat kabaladun kam nasyarta muhasinan salina sabi jauh wa fil Kalimantani. Bumi pertiwi menangis kepergianmu sebab engkau telah banyak menebar kebaikan. Coba tanya mereka itu orang-orang Jawa maupun orang Kalimantan, tahu semua. Engkau telah tanamkan kepahaman kepada kami bahwa sesungguhnya kemuliaan yang hakiki itu hanya bisa dicapai dengan ilmu dan ketakwaan, serta berusaha untuk selalu mencari keuntungan ukhrawi dari kehidupan dunia ini. Dan engkau telah ajarkan kepada kami bahwa hidup akan mulia dan berharga dengan mengikuti jejak panutan terindah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanggaan ada pada semangat dan keinginan yang kuat untuk menggapai harapan dan cita-cita, dan itu akan jadi mudah bagi orang yang mau bersungguh-sungguh dalam melangkah. Memang benar bahwa umur seseorang di dunia ini sangat pendek, akan tetapi keluhuran akan tetap abadi sepanjang masa. Jangan sampai umur pendek ini menjadi bala di akhiratnya.
Dan akhirnya kita semua berharap semoga barakah dari sahibul haul selalu dilimpahkan kepada kita semua, amin Allahumma amin. Sedangkan yang mengenai kesinambungan kepemimpinan Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Bangil sesuai dengan wasiat yang tertulis beliau, Pondok Pesantren Datuk Kalampayan diasuh oleh putra beliau bernama Kiai Haji Kashful Anwar Syarwani. Juga beliau sudah meninggal tidak lama, sudah meninggal. Jadi belum ada lagi yang mengganti siapa. Tidak tahu Mas ya. Yang selama beberapa tahun telah mendapatkan bimbingan dan tempaan dari beliau. Mudah-mudahan berkat beliau Syekh Muhammad Syaroni Abdan dan berkat para solihin, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa-doa kita, mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat serta memenuhinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal, yang barokah, yang akan menjadikan kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup umur kita semua dengan keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua ini di majelis haul yang mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan bukti cinta kita kepada para kekasih-kekasih Allah, sehingga kita nanti akan dikumpulkan beserta orang-orang yang kita cintai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafika dari kepada minallah kafabillahi alima wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun mohon ampun maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan tidak pantas sampaikan atau ada pendapat yang tidak mutamat, ambil pendapat mutamat tinggalkan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah bisa mengamalkan apa yang kita dapat daripada ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam amal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya kepada kita, kamu kita, negeri kita Allah jauhkan daripada segala bala bencana dan Allah angkat wabah dan fitnah yang melanda. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara yang ditindas oleh orang-orang kafir. Allah memberikan kesabaran kepada mereka dan Allah memberikan pahala syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, pemeliharaan daripada guru-guru kita, para ulama kita, para dzurriat baginda Rasulullah daripada segala kejahatan, dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita dan Allah jadikan negara kita baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran melaksanakan ibadah dan menjauhi segala yang dilarangnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri anak keturunan kita, beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. آمين آمين يا الله يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا في هذا المكان ابتغاء مرضاتك ورضاك وشفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وسلم آباءنا وسلم أمهاتنا وسلم جيراننا وسلم أقرباءنا وسلم أستاذنا وسلم معلمينا وسلم نيتنا وسلم أعمالنا وسلم توحيدنا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا وسلم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا رب يسر ولا تعسير، يا رب تمم بلا خير، يسر
ويسر أمورنا من أمور الدنيا والدين والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك ولا تضرهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.